Okay, many of us face challenges in life and problems. Yes? Banyak dari kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah di kehidupan, betul? And everyone have different types of problems, correct? Dan setiap orang memiliki jenis masalah yang berbeda-beda. Some have more, some have less. Some similar and some different. Ada yang memiliki lebih banyak masalah, ada yang lebih sedikit, ada yang masalahnya sama, ada pula yang berbeda-beda. Often people from the congregations ask me this question, Pastor, how is it to be you? Okay, means how do you manage your problem? How do you manage your difficulties? Or do you even have one? Seringkali jemaat bertanya kepadaku, Pastor, hidupmu sendiri gimana ya? Apakah kamu juga punya masalah sama seperti kami? Dan bagaimana kamu menghadapi masalah dan tantangan dalam hidupmu? My answer is, well, I have a husband who doctors say can die anytime. But praise the Lord, Jesus healed him. The tumor is still there, stuck on the main artery. So he's supposed to be dead. Jawabanku adalah, aku punya suami yang dokter katakan bisa meninggal kapan saja, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tumornya masih melekat di saraf utama sampai sekarang, jadi seharusnya dia ini sudah meninggal. But the man is still running 5 kilometers every week. Every day that he's kept alive is only by the grace of God. And even the doctor cannot understand how is it possible that he's still alive. Tetapi suami saya ini masih lari 5 km setiap minggunya. Setiap hari dia masih hidup, itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Bahkan dokter pun tidak mengerti bagaimana dia masih bisa hidup sampai sekarang. And some of you know I have a special child, Joel, and I also adopted another special child, Joy. Sebagian dari saudara tahu saya punya anak berkebutuhan khusus namanya Joel dan juga mengadopsi seorang anak lagi berkebutuhan khusus namanya Joy. So I have a lot of things also to manage in the ministry. Pekerjaanku banyak sekali di dalam pelayanan. I also have a lot of things to manage in the business and have to deal with many challenges as well. Banyak juga hal yang harus aku tangani di bisnisku dan aku juga harus menghadapi banyak tantangan dalam usahaku ini. So, do you think potentially I should have lots of problems and many issues to resolve in my life? Apakah menurutmu harusnya aku cukup banyak masalah yang harus diselesaikan, bukan? Immediately, the one who asked me the question will say, yeah, but how do you manage them? Secara langsung yang bertanya akan menjawab, ya benar juga ya, jadi bagaimana cara pastor mengaturnya? As for me, somehow I never see these issues as problems or challenges. Instead, I see them as part of a process that is necessary in the progression of my life here. As scripture describes, it is part and parcel of the many trials and tribulations we must encounter and endure in order to develop spiritual maturity. Bagiku justru aku tidak melihat hal-hal ini sebagai tantangan dan masalah. Sebaliknya, aku melihatnya sebagai bagian dari sebuah proses yang diperlukan dalam perkembangan hidup di dunia ini. Seperti yang Alkitab jelaskan, ini adalah bagian dari banyak pencobaan dan kesengsaraan yang harus kita hadapi dan kita tanggung untuk mengembangkan kedewasaan rohani kita. So, friends, see, it is about perspective, okay? It is how we perceive. Whether we translate every difficulty and challenges in life as problems, or we learn to see them as a necessary process put in place by God to shape us and to mold us according to His purpose and His will. So, problems are just a process to progressions. Next slide, please. Bisa dilihat kan, ini adalah suatu perspektif.
tentang cara bagaimana kita memahami dan melihat apakah kita menerjemahkan setiap kesulitan dan tantangan dalam hidup kita sebagai sebuah masalah, atau kita belajar untuk melihatnya sebagai sebuah proses yang dibutuhkan dan dipakai untuk Tuhan untuk membentuk dan mengolah kita untuk menjadi serupa dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya problem itu adalah sebuah proses untuk menuju kemajuan. But the most important aspect of tonight's message is to understand that there is a biblical solution to every problem, regardless of your situation. And it doesn't matter how bad it is. Aspek terpenting dari khotbah malam ini adalah supaya kita memahami ada solusi di dalam Alkitab untuk setiap masalah kehidupan apapun situasi Anda, dan tidak peduli seberapa buruknya apapun itu. Remember, scripture remind us we are more than conquerors. That means you and I, we are more than conquerors, equipped and enabled by His Holy Spirit to overcome the difficulties and challenges in life. Later, you can read Isaiah chapter 41:10 on your own. Ingatlah saudara-saudara bahwa Alkitab mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita diperlengkapi dan dimampukan oleh Roh Kudus dari Tuhan untuk mengatasi semua kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Nanti saudara sendiri akan baca di Yesaya 41 ayat yang ke-10. So friends, with just one Bible verse, perhaps if we really adhere to, we will be able to get out from many life's problems. That is provided that you actually make it a point to practice the requirements of this verse according to the correct biblical context. Jadi hanya dengan satu ayat saja, jika kita menaatinya, kita akan bisa keluar dari banyak masalah kehidupan. Asalkan Anda benar-benar menerapkan syarat-syarat ayat ini sesuai dengan konteks firman yang benar. Let's take a look at this verse. Next slide, please. Mari kita lihat ayat ini. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Jika umatmu yang disebut dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan tanah mereka. So when you read this verse, you know there are two parts, okay? The first one is your part. That means it's my part, our part, okay? And the other one is God's part. The problem with many Christians is we always demand God to do His part and we forgot or not willing or not aware that we have to do our part. Ketika saudara membaca ayat ini, saudara tahu ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian saudara dan bagian kedua adalah bagian Tuhan. Masalahnya banyak Kristen selalu menuntut Tuhan untuk melakukan bagiannya, tetapi kita sendiri tidak mau atau tidak sadar bahwa kita harus melakukan bagian kita. God is saying to us, do your part so that my part will automatically follows, because He is a faithful God, no question needed. God is faithful to His written word. When we obey, He will bring it to pass. Tuhan berkata kepada kita, lakukan bagianmu dan bagianku akan secara otomatis terjadi, karena Dia adalah Tuhan yang setia dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuhan setia pada firman yang tertulis. Ketika kita taat, Dia akan mewujudkannya. So, let us find out what is our part. Jadi mari kita telusuri apa bagian kita. Many come to me asking this, Pastor, I have prayed for very long, but still no breakthrough. My relationship with my husband
never seems to improve. I go to prayer tower. I worship daily. I speak in tongues. I read the Bible for 2 hours every day. But for years, my situation never seems to improve. In fact, it's getting worse. Banyak yang datang kepadaku bertanya, "Pastor, aku sudah berdoa lama, tetapi belum juga dapat terobosan. Hubunganku dengan suami sepertinya tidak pernah membaik. Aku sudah pergi ke menara doa, rajin beribadah, rajin bahasa roh, membaca Alkitab 2 jam sehari. Tetapi selama bertahun-tahun situasiku sepertinya tidak pernah membaik, bahkan semakin buruk." And this is what commonly I will hear them saying, I'm tired, I'm really exhausted, I'm very discouraged, and I felt so down. Dan ini sering sekali aku dengar dari mereka. Aku capek, aku putus asa, dan aku merasa sangat sedih. My answer is quite simple actually. Well, all that you did is good. Praying is good. Reading the Bible is good. Praising the Lord is good. Speaking in tongues privately and praying in tongues privately is good. These are all good. But is that all that the Bible teach us? Is that all enough? Jawabanku sebenarnya cukuplah sederhana. Semua yang Anda lakukan itu baik. Berdoa itu baik, membaca Alkitab itu baik, mengangkat pujian itu baik, berbahasa roh secara pribadi dan berdoa dalam bahasa roh, semuanya itu baik. Tetapi semua itu belum sesuai dengan Alkitab. And a lot of them say, I pray and I pray and I pray for long, but nothing seems to work. Dan banyak dari mereka mengatakan, aku sudah lama berdoa dan sepertinya tidak ada yang berhasil. So, what is the problem? And what else must I do? Jadi di mana salahnya? Apa yang harusnya aku lakukan sebenarnya? So, tonight I'm going to give you 4 steps, biblical application that will help you solve almost all life's problem according to 2 Chronicle chapter 7 verse 14, which is our part. That's mean your part. Jadi hari ini saya akan memberi saudara 4 langkah praktek sesuai dengan Alkitab yang dapat membantu saudara menyelesaikan hampir semua masalah kehidupan. Sesuai dengan 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, khususnya bagian kita. Okay, so next slide please. First step is humble themselves, and then pray, and then seek my face, then turn from their wicked ways. Jadi yang pertama adalah merendahkan diri, lalu berdoa, lalu mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Okay, let us explore the first one, humble themselves. Mari kita telusuri yang pertama, merendahkan diri. How do we humble ourselves? Okay, how do you humble yourself? And unto whom you humble yourself? Jadi bagaimana saudara merendahkan diri dan kepada siapa saudara merendahkan diri? 1 Peter chapter 5 verse 6, the Bible taught us, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa agar Dia meninggikanmu pada waktunya. Humble themselves in Hebrew is called kana. That's mean to submit and to be completely subdued. Merendahkan diri dalam bahasa Ibrani itu adalah kana, yaitu menyerah atau ditundukkan sepenuhnya. So how do we humble ourselves under the mighty hand of God and submit according to the context of this scripture? Jadi bagaimana kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan berserah sesuai dengan konteks Alkitab? You see, it is very important for us to be aware that
this is not a request. It is a written command, and therefore it is a law. And the children of God are bound by His written law. So it becomes our duties, our responsibility to be humble enough to totally submit unto His precepts and His commandments. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa ini bukanlah permintaan. Ini adalah perintah tertulis, artinya ini adalah hukum. Anak-anak Tuhan terikat oleh hukum tertulis Tuhan, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk merendahkan diri kita untuk berserah secara total kepada ajaran dan perintahnya. We have to accept and practice the requirements of this portion of scripture without doubt, without wavering, and completely trusting and without questioning His authority. Kita harus menerima dan menjalankan persyaratan dari bagian Alkitab ini tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, dan percaya sepenuhnya tanpa mempertanyakan otoritas Tuhan. When we look into the meaning of subdue, we have to realize God demands that His children be under His full control, meaning to be governed by His Holy Spirit. The problem with many Christians today is they are unwilling, they are not willing to allow God to have His way in their life. Ketika kita melihat arti ditundukkan sepenuhnya, kita harus menyadari bahwa Tuhan menuntut agar anak-anaknya berada di bawah kendalinya sepenuhnya, artinya diatur oleh Roh Kudusnya. Masalah yang dialami banyak orang Kristen hari ini adalah ketidakmauan mereka untuk mengizinkan Tuhan menerapkan jalannya di hidupnya mereka. You see, they want to have the liberty to practice what they want, to choose what they prefer, and all the things they desire, instead of allowing God to dictate their life. They tend to compartmentalize God and box Him up, giving God very limited access, only into a few areas of their life, while they still continue to enjoy in their sinful indulgences. Jadi mereka ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, memilih apa yang mereka sukai dan semua hal yang mereka inginkan daripada membiarkan Tuhan mengatur hidup mereka. Mereka cenderung membatasi Tuhan dan mengatur Tuhan, sekedar memberikan Tuhan akses yang sangat terbatas, cuman dalam sebagian kehidupan mereka dan tidak keseluruhannya. Dan dengan hal yang sama mereka masih terus-menerus menikmati dosa mereka. The real meaning of subdue in this context is to be under the control of God. That is the requirement of this portion of scripture. Friends, anything less than this amounts to disobedience and rebellion. Arti kata ditundukkan sepenuhnya di dalam konteks ini adalah berada di dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Itulah persyaratan dari bagian firman ini. Teman-teman, jikalau tidak sepenuhnya, itu dianggap sebagai ketidaktaatan atau pemberontakan. I met many Christians who upon listening to the word of God being taught or being preached, where they are directly confronted with the truth to repent and stop indulging in their sinful practices, they always say this: I felt condemned by the word. Why you so harsh? Saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang sewaktu mendengarkan firman Tuhan diajarkan, pada saat mereka dihadapkan pada kebenaran secara langsung untuk bertobat dan berhenti melakukan perbuatan dosa mereka, mereka akan selalu tersinggung dan merasa dihakimi oleh firman Tuhan. Many of these counterfeit Christians always feel condemned because they are not willing to repent and they are offended by the truth. Wait, they actually reject the truth and choose to believe in the deception of diluted teaching.
Banyak orang Kristen palsu ini selalu merasa dihakimi karena mereka tidak mau bertobat dan mereka tersinggung oleh kebenaran. Mereka sebenarnya menolak kebenaran dan memilih untuk percaya pada penyesatan dan penipuan ajaran yang sudah encer. They do not see the need to be humble before God. Instead, they choose to be offended and proclaim the word of God condemns them. Friends, if you are humble enough, the immediate reaction when confronted by the truth is to be remorseful, right? And there should be a sincere desire to really repent and turn from all sinful practices instead of getting offended and always say I feel condemned because of pride. Mereka tidak merasa perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mereka justru memilih untuk tersinggung dan mengatakan bahwa firman Tuhan menuduh mereka. Jika Anda cukup rendah hati, reaksi Anda ketika dihadapkan pada kebenaran seharusnya adalah sebuah penyesalan dan harusnya ada keinginan tulus untuk benar-benar bertobat dan berbalik dari semua perbuatan dosa, bukannya tersinggung dan merasa tertuduh karena kesombongan. It is really because of their prideful character that caused them to feel condemned. They say they cannot practice the commandment of God, but in reality, they do not want to deaden their flesh. They chase after false teachers, dilute or twist God's truth, and the deceptive teaching that supports their error and give them the liberty to continue indulging in sin. Justru karena sifat sombong mereka lah yang menyebabkan mereka merasa tertuduh. Mereka berkata bahwa mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan, padahal kenyataannya mereka tidak mau mematikan kedagingan mereka. Mereka mengejar guru-guru palsu yang mengencerkan atau memutarbalikan kebenaran Tuhan, dan pengajaran sesat itu mendukung kesalahan mereka dan memberi mereka kebebasan untuk terus hidup di dalam dosa. My question is, when you are corrected by the word of God, should you feel condemned or convicted? Pertanyaanku adalah, ketika firman Tuhan menegurmu, apakah engkau merasa tertuduh atau terinsyafkan? I give you an example, okay? Contohnya ya, Can you show the next slide please? When you read this Christian quote on Facebook or on Instagram, God loves you for who you are, not what you do. saat Anda membaca kutipan Kristen ini di Facebook dan Instagram, Allah mencintaimu apa adanya, bukan apa yang kamu lakukan. Let me tell you, the reality is thousands gave a thumbs up and amen, hallelujah, praise be unto the Lord. Ribuan orang mengacungkan jempol dan mengkomen amin, haleluya, puji Tuhan. But I tell you friend, the truth is this is not even in the Bible. Tapi teman-teman, sebenarnya ini tidak ada di Alkitab sama sekali. This is not the word of God. Ini bukan firman Tuhan. Friends, what is the word of God is reflected next to it. Jadi apa ya kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan? The word of God say, if you destroy this temple which is your body, I will destroy you. Means I will throw you into the lake of fire. But if this is posted, there will be little or no likes, no subscribe, and the comment will be, why are you so harsh? I feel condemned. Friends, can you see the problem? Give you the truth, you say hush. Give you lies, you say amen. So, do you still think you can do anything and God will accept you for who you are? Firman Tuhan menyatakan, jika engkau menghancurkan bait Allah, yaitu tubuhmu, aku akan menghancurkanmu. Artinya engkau akan kulemparkan ke dalam lautan api. Apabila ini diposting, tidak, paling hanya sedikit lah yang like, atau bahkan tidak ada yang like sama sekali, tidak ada yang subscribe, dan komentarnya begini, gak usah begitu keras kali, aku merasa tertuduh.
Nah, sewaktu saudara diberikan kebenaran, saudara bilang ini keras. Tetapi sewaktu saudara diberikan dusta, saudara bilang amin. Apa saudara masih bisa berpikir bahwa saudara bisa melakukan apa saja seenaknya dan Tuhan masih akan menerima saudara apa adanya? Every time when we talk about being humble, we tend to look at horizontal humility. What do I mean? The relationship between one another. Okay? Yeah, we tend to look at the horizontal humility. Okay? Horizontal means relationship between human and human, one another. But real humility start with vertical humility, which is between us and God. Listen to this, friend. If that is not carefully resolved, then even our horizontal humility is merely hypocritical religious practices, or worse still, having personal agenda towards one another that is not pure humility as according to God's biblical standard. Setiap kali kita bicara tentang menjadi rendah hati, kita cenderung melihat kerendah hati itu secara horizontal, yaitu hubungan sesama manusia. Tetapi kerendahan hati yang sesungguhnya dimulai dengan kerendahan hati secara vertikal, yaitu antara manusia dengan Tuhan. Apabila itu tidak dilaksanakan secara teliti, maka kerendahan hati kita secara horizontal pun hanyalah menjadi sebuah praktek keagamaan agamawi, artinya agamawi yang munafik atau ada agenda pribadi, bukan kerendahan hati yang murni yang sesuai dengan standar Alkitab. So, in reality, when you proclaim to be Christian and children of God, do you fit the part, or you are simply proclaiming empty words? Meaning, as a child of God, will you humbly submit to accept and obey His law? Or are you willing to be subdued by His Holy Spirit, meaning to give up, indulge in sin, and completely deaden your flesh, committed daily to reject all that is sinful and evil in the sight of God? Jadi kenyataannya ketika engkau menyebut dirimu sebagai Kristen dan anak-anak Tuhan, apakah engkau benar-benar berperan sebagai orang Kristen dan anak-anak Tuhan, atau semuanya itu hanyalah omong kosong? Artinya sebagai anak Tuhan, apakah saudara mau untuk rendah hati, tunduk untuk menerima dan mematuhi hukum kekudusannya? Apakah saudara mau ditundukkan oleh Roh Kudus? Artinya meninggalkan semua yang tidak benar dan dengan sepenuhnya mematikan kedagingan saudara, yaitu setiap hari berkomitmen untuk menolak semua yang dosa dan jahat di hadapan Tuhan. The opposite of humility is pride. Kebalikan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Pride towards God means not willing to accept His word. When Christians read God's word, many are not humble enough to accept it as the truth. Instead, they create for themselves their own false belief that God is merely love. And because He is merely love and God is also our Heavenly Father, right? He will never destroy me. Because as a father or mother like me, if my children disobey me or does hurt to their own bodies, no matter what, I will still love them, and I will never destroy my children, and I will never throw them into the lake of fire. Is that what is in your mind too? Kesombongan terhadap Tuhan artinya Anda tidak mau menerima firman-Nya. Sewaktu Kristen membaca firman Tuhan, banyak yang tidak cukup rendah hati untuk menerimanya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Mereka menciptakan Tuhan palsu versi mereka sendiri, berhenti di cuman kasih. Tuhan hanyalah sebatas
kasih. Dan karena Tuhan itu hanya sebatas kasih dan gak ada lainnya, dan Tuhan itu adalah Bapa surgawiku, jadi Tuhan tidak akan mungkin membinasakanku. Karena aku sendiri sebagai ayah atau ibu, apabila anakku tidak menaatiku dan menyakiti tubuh mereka sendiri, aku pasti akan tetap mencintai mereka, bukan? Dan aku juga tidak akan pernah membinasakan anak-anakku atau membuang anak-anakku ke dalam lautan yang api. It is written, friends, God will not even spare the angels that rebel against him. Can you see the pride of man that goes before destruction? The pride that led many self-centered Christians astray, to become so blinded and therefore having no breakthrough in their life. Sudah tertulis, saudara-saudara, Tuhan bahkan tidak akan mengampuni malaikat-malaikat yang memberontak melawan Dia. Dapatkah saudara melihat kesombongan yang mendatangkan kehancuran? Kesombongan yang menyesatkan banyak orang Kristen KTP yang begitu buta matanya karena mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. The Bible says, forgive others so that you will be forgiven. Are we humble enough to say, okay Lord, I will forgive just because you said so? Alkitab mengatakan, ampunin orang lain agar engkau pun diampuni Tuhan. Apakah kita cukup rendah hati untuk mengatakan, oke Tuhan, aku akan mengampuni karena itulah firman-Mu. The Bible says, do not worry, do not fear, do not be anxious. Are we humble enough to say, okay Lord, if that's your word, I will listen to you. Alkitab berkata, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Apakah kita cukup rendah hati untuk berkata, oke Tuhan, apabila ini firman-Mu, aku akan mendengarkan-Mu. The Bible say, accept your portion and praise Him at all time and in all circumstances. Are we humble enough to say, yes, yes, Lord, or we always question Him? Why, Lord? Why me? Why you took away my loved one? Why, Lord? Why do you give me a special child? Why, Lord? Why I don't look like another person? Alkitab mengatakan, terimalah bagianmu dan pujilah Tuhan di setiap saat dan dalam setiap keadaan. Apakah kita cukup rendah hati untuk menyatakan, ya Tuhan, atau sebaliknya kita malah selalu mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan mengambil kekasih saya? Kenapa Tuhan memberikanku anak berkebutuhan spesial? Kenapa aku tidak sama seperti dia? The Bible said no to anger, no to violence, no to greed, lying. Are we humble enough to say, okay Lord, I will obey you? Friends, listen to this. If we do not obey, we are guilty of rebellion. Alkitab mengatakan tidak untuk marah-marah, tidak untuk kekerasan, tidak untuk kesombongan, keserakahan, bohong. Apakah kita cukup rendah hati untuk mengatakan, oke Tuhan, aku akan mematuhi-Mu? Teman-teman, pada saat kita tidak mematuhi itu sama dengan artinya dosa berontak. Artinya kita adalah pemberontak. 1 Samuel chapter 15:23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim. You know what is teraphim? Household good luck images. Because you have rejected the word of the Lord, He also have rejected you from the king. 1 Samuel 15 ayat yang ke-23, sebab pemberontakan adalah sama seperti dosa sihir dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terafim itu jimat untung yang dipajang di rumah. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Dia juga akan menolak engkau sebagai raja. Now you know why your prayer doesn't work and you always end up getting into trouble. Sekarang kau tahu kenapa doamu tidak berhasil dan pada akhirnya masalahmu nggak selesai-selesai? Because without genuine and sincere humility towards God, vertical humility, to accept His written word, and from that point onwards, make every effort to diligently and obediently
practice and fulfill the requirements of His word, you are deemed as rebellion, idol worshipper. Therefore, He will not listen even to your prayer because your prayers are detestable. Karena tanpa kerendahan hati yang murni dan tulus terhadap Tuhan untuk menerima firman-Nya dan bertekun untuk mematuhi, menerapkan dan memenuhi persyaratan firman Tuhan, Anda dianggap sebagai seorang pemberontak, penyembah berhala. Maka dari itu Tuhan tidak akan mendengarkan doamu karena doamu dianggap menjijikan. Take a look at the next slide. Proverbs chapter 28 verse 9. God detests the prayers of a person who ignores the law. Amsal 28 ayat yang ke-9. Tuhan membenci doa orang yang mengabaikan hukum. What is the law? The law is all, everything that the written words in the Bible. That is the law. Apa itu hukum? Hukum adalah semua kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Can you see the problem here, friends? And now you know why your prayer is not effective. You pray for 2 hours, then you fight with your husband. And then you pray again, and then you fight with your spouse again. Then you pray again, then you fight again. And after a while, you think, why God never answer my prayer? Why my spouse never change? Why must I suffer all the time? How long, God, you will deliver me out of my situation? Bisakah saudara melihat di mana masalahnya dan sekarang saudara tahu kenapa doa saudara tidak efektif? Saudara berdoa selama 2 jam, lalu bertengkar dengan pasangan, lalu berdoa lagi, lalu marah-marah lagi, doa lagi, cakarin pasanganmu lagi. Dan setelah itu saudara berpikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa pasanganku tidak pernah berubah ya? Kenapa aku harus selalu menderita ya? James chapter 4 verse 6, the Bible teach us, but He gave more grace. Therefore He say, God resists the proud, but gave grace to the humble. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengajarkan, tetapi kasih karunia yang lebih dianugerahkannya kepada kita. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Friends, God will never bless the proud. He will resist them. Okay? And He said, even your prayer is an abomination to me. When God resists them, God is saying, don't come near me. Go away. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang sombong. Dia akan menentang mereka. Dia berkata, bahkan doamu adalah kekejian bagiku. Waktu Tuhan menentang mereka, Tuhan katakan, janganlah mendekatiku, enyahlah. Only the humble means those who are willing to be shaped and molded by His written word. Those who are willing to repent and turn from their wicked ways will experience His abundant blessing and tremendous favor. Hanya orang yang rendah hati, artinya mereka yang mau dibentuk dan diserupakan oleh firman Tuhan, artinya mereka yang mau bertobat dan balik dari jalan yang jahat, akan mendapatkan berkat yang melimpah dan kebaikan yang luar biasa. Next slide please. Remember friend, if you can capture this slide. Remember you need to get your vertical humility right. Means humility towards God first. And all else will be right. Your relationship with others will be right too. Because without that, without getting the vertical humility right, even your horizontal humility, meaning humility towards each other, is merely the world standard, not God's standard. It's merely religious practices that is not pure but with motive or agenda.
Ingat ya saudara-saudara, kalau perlu saudara juga bisa screenshot slides ini. Pastikan kerendahan hati saudara secara vertikal itu benar, yaitu kerendahan diri terhadap Tuhan. Dan semua yang lainnya juga akan menjadi benar. Hubunganmu dengan sesama manusia juga akan menjadi benar. Tanpa adanya kerendahan diri terhadap Tuhan, kerendahan hati kita, kerendahan diri kita secara horizontal pun sesama manusia hanyalah berdasarkan standar dunia, bukan standar Tuhan. Kerendahan diri dunia seperti itu semata-mata hanyalah praktek agamawi yang tidak murni. Ada agenda terselubung atau motif-motif tertentu. Number 2, pray. How we should pray. The greatest mistake for Christian in their prayer is they always say this: God, change everything. Please, change everybody. Yang kedua, berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Kesalahan terbesar di banyak orang Kristen adalah waktu dia berdoa, dia meminta Tuhan untuk mengubah segala sesuatu dan juga mengubah semua orang. Let us take a look at the perfect prayer which Jesus taught the disciple. Mari kita melihat apa sih yang Tuhan ajarkan murid-muridnya. Inilah doa yang sempurna. The Lord's Prayer. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Doa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. You Amin. see this model prayer. In this prayer, there is no statement like this: God, please change my spouse. God, please change this person. God, please change that person. God, please change my situation. God, please change my circumstances. God, give me more money. Give me bigger ministry. God, make me more famous. Don't have. Saudara lihat doa model seperti ini. Dalam doa ini tidak ada perkataan, oh Tuhan, ubah orang ini, ubah pasanganku, ubah situasiku, ubah keadaanku. Berikanlah aku lebih banyak uang, berikanlah aku pelayanan yang lebih besar, biarkan aku menjadi lebih terkenal Tuhan. We are asked to pray for only this. Number 1, pray for the conviction to live according to the will of our Heavenly Father. Kita hanya diajarkan doa itu untuk begini saudara. Yang pertama, berdoalah agar kita diinsyafkan untuk melakukan kehendak Bapa. And the number 2, pray for the strength to keep forgiving others. Dan yang kedua, berdoalah agar kita selalu bersedia mengampuni orang lain. And number 3, pray for God to give us our daily bread, epioseos, everything that we needed for the day, so that day we can be filled and fulfilled spiritually and physically. Yang ketiga, berdoalah agar Tuhan dapat memberikan kita apa yang kita butuhkan, roti kehidupan untuk melewati satu hari ini agar kita dipenuhi dan tidak kekurangan, dicukupi secara rohani dan jasmani. Have you ever heard Christian term push? Pray until something happen. The term push often misunderstood, that we need to ask for specific things until you get it. Like you keep pushing someone until he or she complete the task for you. Don't push the wrong buttons, okay? Don't push for the wrong things, else you will be depressed. Do you know there are many depressed prayer intercessors out there? Because they push the wrong buttons. Friends, if you don't want depression, make sure you push only these 3 things. Pernahkah saudara dengar istilah kata Kristen push?
Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Istilah push ini banyak sekali disalahpahami bahwa kita perlu meminta hal-hal tertentu sampai kita mendapatkannya. Seperti saudara harus push terus seseorang sampai dia menyelesaikan tugasmu. Jangan push hal-hal yang salah saudara, karena nanti Anda akan depresi. Apakah Anda tahu ada banyak sekali pendoa syafaat di luar sana yang depresi? Jika engkau tidak mau depresi saudara, pastikan engkau hanya push 3 hal ini saja. Okay, and after you finish praying, how do you do your life? Means, how do you carry out your daily activities? Dan setelah saudara selesai berdoa, bagaimana saudara menjalani kehidupan Anda? Bagaimana saudara melakukan aktivitasmu sehari-hari? And the third one is seek my face. Dan yang ketiga adalah carilah wajahnya. The Hebrew word for face in the Old Testament is often translated as presence. So when we read seek the face of God, we are actually seeking His presence. Kata Ibrani untuk wajah dalam perjanjian lama sering diterjemahkan sebagai hadirat. Jadi waktu Anda membaca ketika kita mencari wajah Tuhan, sebenarnya kita sedang mencari hadiratnya. Psalm 105 verse 4, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. We are called to seek His face always. Even if we have not abandoned God, there are times we often neglect pursuing Him. His holy character is often obscured by our human condition and by our fleshly desire. That is why the Lord urges us to see His face continually. Kita dipanggil untuk selalu mencari wajahnya. Sekalipun kita belum meninggalkan Tuhan, tetapi kadang-kalanya kita sering lalai mengejar Dia. Karakter kudus Tuhan sering dilupakan oleh kondisi manusia dan keinginan daging kita. Karena itulah Tuhan mengingatkan dan mendesak kita untuk mencari wajahnya terus-menerus setiap saat. James chapter 4 verse 8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your heart, for your loyalty is divided between God and the world. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, karena kesetiaanmu terbagi antara Tuhan dan dunia. When we are constantly seeking His face and His presence in our daily activities, this is what it meant. Keep your heart pure. Keep your lips away from lies and deceit. Ketika kita terus mencari wajahnya dan hadiratnya di dalam aktivitas kita sehari-hari, ini yang dimasukkannya. Jaga kemurnian hatimu, jaga agar tanganmu bersih, dan jaga agar bibirmu jauh dari dusta dan tipu muslihat. Yes, keep your heart pure, your hand clean, and lips away from lies and deceit. Ya, jaga kemurnian hatimu, jaga agar tanganmu bersih, dan jaga agar bibirmu jauh dari dusta dan tipu muslihat. Psalm 24:3-6. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has a clean hand and have a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face, Selah. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerah dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah Yakub, generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajahmu, Selah. Pursuing God's face is equivalent to developing an intimate relationship with Him, like a deer panteth for the water. So my soul long for you. Seeking God's face also means desiring and wanting Him so much
more than any other thing else, including what He can give us. Mengejar wajah Tuhan setara dengan mengembangkan hubungan intim dengannya. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Mencari wajah Tuhan juga berarti menginginkan Dia jauh lebih dari apapun. Menginginkannya Dia jauh lebih dari apa yang bisa Dia berikan kepada kita. When we desiring Him, when we seek and pursue Him, also mean we will begin to make adjustment to change ourselves to be more like Him, to only do what He pleases. Saat kita mendambakan Dia, saat kita mencari dan mengejar Dia, artinya kita juga akan mulai melakukan penyesuaian diri untuk mengubah diri kita menjadi lebih sepertinya dan melakukan apa yang menyenangkannya. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, strip yourself of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterize your previous manner of life and become corrupt through lust and desire that spring from delusion, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on new nature, the regenerated self, created in God's image, God-like, in true righteousness and holiness. Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Tanggalkan dirimu dari sifatmu yang dulu, tanggalkan dan buang dirimu yang lama yang tidak diperbaharui, yang mencirikan cara hidupmu sebelumnya dan menjadi rusak melalui nafsu dan keinginan yang muncul dari delusi, dan terus-menerus diperbaharui dalam semangat dan pikiranmu, memiliki sikap mental dan spiritual yang baru, dan kenakan sifat baru, diri yang dilahirkan kembali, yang diciptakan menurut gambar Allah dan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Seeking His face require us to discard ourselves, the unrenewed self, our previous mind, our previous attitude, and constantly renewing our mind. Just like what is written in Romans chapter 12 verse 2, Pastor Steph has gone through this with us last week. Don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Mencari wajahnya mengharuskan kita untuk menanggalkan diri kita sendiri, pikiran dan sikap kita yang belum diperbaharui, dan terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat yang kedua, minggu lalu Pastor Stefani udah menjelaskan, jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tetapi biarkanlah Tuhan mengubah cara berpikirmu menjadi manusia yang baru. Kemudian kamu akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagimu, apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna. In Romans chapter 12 verse 2, the word transform here is metamorphote. The same word used at the Mount Transfiguration. Do you remember the story when Jesus took Peter, James, and John into Mount Tabor? Do you remember? There, the Bible recorded Jesus was transfigured, transformed. The word appear is metamorphote. What does it mean? His face and clothes become dazzling bright. It means the change is very clear. It is very significant, can be seen clearly. There's huge difference. Di Roma 12 ayat yang kedua, kata transform berubah di sini adalah metamorphote. Ini adalah kata yang sama yang digunakan di Gunung Transfigurasi. Apa saudara ingat kisah Yesus waktu dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke Gunung Tabor? Di sana Alkitab mencatat bahwa Yesus berubah rupa, transform, berubah metamorphote. Wajahnya dan pakaiannya cahaya penuh dengan kemuliaan, artinya perubahannya sangatlah jelas, sangatlah signifikan, bisa dilihat dengan sangat jelas dan sangat berbeda jauh. What is the evidence to show that you and I actually live a life that seeking His face daily? Friends, the only evidence is in our personal transformation.
Apa bukti yang menunjukkan bahwa saudara benar-benar menjalankan kehidupan yang mencari wajahnya setiap hari? Teman-teman, satu-satunya bukti dalam adalah dalam perubahan diri kita yang jelas dan nyata. 4. Turn from our wicked way. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Acts chapter 3 verse 19. So repent, change your mind and purpose, turn around and return to God, that your sin may be erased, blotted out, wiped clean, and that time of refreshing, of recovering from the effect of heat, of reviving with fresh air may come from the presence of the Lord. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Jadi bertobatlah, ubah pikiran dan tujuanmu, berbalik dan kembali kepada Tuhan agar dosa-dosamu dapat dihapuskan, dibersihkan, agar waktu penyegaran, pemulihan yang datang dari ibaratnya udara yang panas menjadi udara yang segar yang datang dari hadirat Tuhan. Can I have the next slide, please? It means this: you begin to metanoia. It means you are no longer doing the same thing, traveling in the same way. You made a turn to the other side. Artinya begini saudara, saudara mulai metanoia, berbalik. Artinya saudara tidak lagi melakukan hal-hal yang sama, melangkah dengan cara yang sama. Saudara berbelok ke sisi yang lain. 4 things must change. Our mind be renewed. Our heart be purified. Our lips must be truthful and our hands clean. 4 hal yang harus berubah: pikiran yang diperbaharui, hati yang dimurnikan, mulut yang cuman mengucapkan kebenaran, dan tangan yang bersih. Matthew chapter 3 verse 8. So produce fruit that is consistent. You see, consistent, not like stock market. Okay, today like this, tomorrow like that. Okay, produce fruit that is consistent with repentance, demonstrating new behavior that proves a change of heart and a conscious decision to turn away from sin. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkan buah yang konsisten. Saudara lihat di sini ya, konsisten ya, bukan kayak pasar saham yang naik turun. Konsisten dengan pertobatan, menunjukkan perilaku baru yang membuktikan perubahan hati dan keputusan sadar untuk berpaling dari dosa. So, come back to still, there must be evidence of a genuine repentance. Jadi balik lagi, harus ada bukti dari pertobatan yang tulus. Friends, when you choose to practice your way and your will, you will face the consequences of your own mistakes and wrong choices. However, if you choose to submit, humble to obey His word, and allow yourself to be subdued according to His will and His purpose under His sovereign control, this is what He said: I will bring it to pass. Ketika saudara memilih untuk melakukan jalan dan kehendak saudara sendiri, saudaralah yang harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan dan pilihan saudara sendiri. Tetapi apabila saudara memilih untuk tunduk, rendah hati, untuk menaati firman Tuhan dan membiarkan diri saudara ditundukkan sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan di bawah kendali kedaulatannya, maka Tuhan sendiri yang bilang Dia akan turun tangan. And His promise to all of us is this: then I will hear you from heaven. In Hebrew word, hear is shama. Means I will heed. Means I will pay attention to your cry. And I will come and help you. Janjinya kepadamu adalah, maka aku akan mendengarkanmu dari surga. Mendengarkan di bahasa Ibrani adalah syama, artinya aku akan memperhatikan tangisanmu. Aku akan datang menolongmu. I give you an example what it means here, okay? Like a mother to her nursing baby. You know, when you are doing something away from your child, when she or he was asleep. Mothers,
you make sure you put him or her in a place that you can hear them, right? Either you move their sleeping cot or you put a speaker where you can immediately hear them when they wake up or when they cry. And mothers, what do you do when you hear them cry? Immediately you put aside everything and calm and attend to them. This is what he meant when he said, I will heed, I will pay attention to your cry, and I will come and help you. Contohnya begini saudara, seperti seorang ibu yang datang dan mengasuh bayinya. Ketika Anda sedang melakukan sesuatu yang jauh dari bayimu yang sedang tidur, para ibu ya, pastinya engkau akan menaruh bayi itu di tempat di mana engkau dapat mendengarkan tangisannya, bukan? Atau mungkin engkau juga akan memindahkan tempat tidurnya atau menaruh alat suara di mana pasti pada saat bayimu bangun dan menangis, para ibu ya bisa langsung mengesampingkan apapun yang sedang ibu kerjakan agar Anda bisa datang menolong bayi Anda. Inilah maksudnya. What is next, friends? He say, and I will forgive your sin. Forgive here in Hebrew word is salak. Salak is a type of forgiveness that only can come from God. Means vertical forgiveness. Man cannot offer salak to another man, okay? When man forgive another man in Hebrew is called kapar, horizontal forgiveness, means human to another human. What does it mean here in this scripture when God say, "Vesalak ta'atam," I will forgive your sin? It means only this: by His grace and by His forgiveness alone, your salvation and my salvation is guaranteed. As long as you consistently submit yourself and be subdued by Him. Dan aku akan mengampuni dosamu. Mengampuni di dalam kata Ibrani adalah salak. Salak adalah sebuah pengampunan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Pengampunan secara vertikal. Manusia tidak bisa memberikan salak kepada manusia. Ketika orang mengampuni sesamanya, di bahasa Ibrani disebut kaphar. Pengampunan secara horizontal artinya manusia ke manusia. Apa artinya di sini saat Tuhan berkata, "Aku akan mengampuni dosamu"? Artinya hanya dengan kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan, keselamatanmu terjamin. Asalkan engkau terus-menerus berserah diri dan ditundukkan oleh Tuhan. And friends, He promised us, He said, "And I will heal your land." Heal in Hebrew word is Rapha, means here on earth. Here, your life, your well-being, your mind, your heart, and everything else concerning you. Yes, concerning you, all will be well. All will be restored because you chose to humble yourself, submit, and be subdued by Him. Dan aku akan menyembuhkan tanahmu. Sembuh kata Ibraninya adalah Rafa, berarti di dunia ini, di hidupmu, kesejahteraanmu, dan hatimu, akal budimu, segala sesuatu di dalam dirimu akan menjadi baik, dipulihkan karena engkau memilih untuk merendahkan diri, berserah, dan tunduk padanya. Let us pray. Mari kita berdoa. At this point of time, I just want to ask some of you who are in this Zoom, if you hear this message, if you know that God is speaking to you, just wherever you are, just place your hand where your heart is, and I'm going to pray for you. Di momen seperti ini, dimanapun saudara berada, jikalau saudara setelah mendengar khotbah dan firman ini,
dan saudara merasa Tuhan sedang berbicara kepada saudara, cukup saudara letakkan tangan saudara di dada saudara sebagai suatu tanda kepada Tuhan. Dan saya mau khususnya mendoakan saudara. Yes, Lord. Father, you look at all the hands that has been placed on their heart as a sign. Lord, we want to be serious. We want to submit to you. We want to be subdued by you. We want to subdue ourselves unto you as well. Iya Tuhan, inilah kami. Kami mau nunduk di hadapan-Mu. Kami mau ditundukkan sepenuhnya oleh-Mu. Come and bring healing, Lord. Come and restore us. Come and transform us. Come and grant us a refreshed perspective about who you are, about our journey with you, so that we can truly have the breakthrough that we are waiting for. Ya Tuhan, sembuhkan setiap hati kami, sembuhkan setiap pikiran kami, biar terjadi penyegaran yang baru di dalam roh kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan di hidup ini, dan bagaimana pula kami harus mengikutimu. Yes, Lord. For you say in your words, if we humble ourselves and pray and seek your face and turn from our wicked way, you will hear us from heaven. You will forgive our sin and you will heal our land. Ya Tuhan, Engkau berjanji pada saat kami mau merendahkan hati kami dan berdoa dan mencari wajah-Mu dan berbalik dalam jalan-jalan kami yang jahat, Engkau akan mendengarkan kami dari surga, dan Engkau akan mengampuni semua kesalahan kami, dan Engkau akan menyembuhkan kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you. We receive this promise from you. Kami menerima semua janji-janji dari Engkau. And in return, Lord, we will offer up to you our life. Kami sebaliknya mau menyerahkan hidup kami di tangan-Mu. From tonight onwards, we will make every effort to submit to you, to humble ourselves, to get our relationship right with you. Mulai malam hari ini kami mau bertekun untuk hidup benar, untuk hidup taat, agar hidup kami dipulihkan oleh-Mu. Thank you, Lord. We lift your name on high, so that you alone draw all men and women unto you and unto you alone. Kami meninggikan nama-Mu, sehingga Engkau sendiri yang menarik setiap hati pendengar. And in Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus, all God's people say, Amen, Amen.